di Indonesia itu nggak seindah ucapan saya. Maka hidup tuh jangan tangan kosong. Ya, terutama pengelolaan ini lakukan 5L sama matamu tadi, ya kan? Ya, kita harus melakukan kehati-hatian. Kita nggak terima uang, nggak korupsi aja, dicari-cari dosa kita, Pak. Ya, lakukan 5L sama matamu tadi. Ya, itu maksudnya itu, Pak, ya. Karena dunia nggak seindah omongan saya. Jadi, Pak Muji, kan nggak seperti itu kenyataan di lapangannya. Nggak seperti omongan Pak Muji. Iya, memang itu kenyataan nggak seperti omongan saya. Iya kan, Pak, ya? Mohon maaf ya. Jadi, kenyataan nggak seindah omongan saya. Itu mungkin, Pak. Kirim aja selesai. Jadi kita nggak perlu menghindar juga kalau dengan apa ya. Kalau kita menegakkan 5L yang malam tadi, ya kan tenang aja kita tidur nyenyak. Tinggal datanya ada semua kok. Jadi data itu tolong disimpan secara digital ya. Di samping secara apa, kertas hard copy, tolonglah simpan secara digital. Ya, jadi kalau dipanggil apa ada gampang. Apa perlu apa? Ini datanya selesai, ya kan? Nyenyak kita. Begitu Pak Dewin. Jadi 5L sama tamu tadi, walaupun 5L matamu nggak diatur dalam Perpres dan sebagainya, tapi saya yakin itu Bapak Ibu perlukan itu. Tolong dibangun ada kertas kerja 5L sama matamu. Jadi peraturan terkait dikoleksi lah, peraturan terkait dan terkini. Baik, baik Pak Muji. Super sekali. Bapak, Ibu-Ibu, sekedar menginformasikan bahwa Pak Muji ini juga aktif menulis. Beliau punya blog pribadi ya Pak ya, di www.pujisantosa.net. Di sana di blog tersebut bisa Bapak dan Ibu gali lebih dalam terkait keilmuan Pak Muji. Berikutnya dari Pak Antoni, Pak. Pak Antoni bertanya, prinsip ultimum remedium bagi APH memang harus digaungkan dan disosialisasikan lebih intens sebelum pilihan terakhir pemidanaan bagi kasus-kasus dalam PBC. Oh ini Pak Muji, eh, Pak Antoni ini ya berpendapat sepertinya bahwa prinsip ultimum remedium bagi APH emang harus digaungkan sebelum dan disosialisasikan sebelum pilihan terakhir pemidanaan bagi kasus-kasus dalam PBC. Berikutnya ada dari Pak Buyung. Pak Buyung bertanya, mengapa pengadaan barang dan jasa berpotensi korupsi? Bagaimana modus kecurangan pada pemilihan penyedia? Bagaimana mencegah korupsi pada pengadaan barang dan jasa? Dan bagaimana melaporkan tindak pidana dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa? Seperti itu, Pak. Mungkin ini sudah terjawab mungkin Pak ya dari jawaban-jawaban sebelumnya. Jadi untuk Oke. pertanyaan Pak Buyung kita skip aja dulu Pak ya. Mohon Saya izin. bisa menambahkan ya. Oh Pertama, bisa. Ya, silakan Bapak. di Indonesia itu penyedia mudah membuat izin usaha. Jadi satu orang bisa punya banyak izin usaha. Jadi kalau kita hukum, kita blacklist dan sebagainya, dia punya perusahaan yang lain lagi untuk apa bergerak dan sebagainya. Ini perbedaan dengan negara modern. Di Eropa sana orang bikin warung itu nggak akan bisa dia bikin warung di jalan dan sebagainya. Penjual bakso keliling nggak ada di sana dan sebagainya. Jadi kalau dia bikin usaha, ya pertaruhan adalah reputasi, reputasi bisnisnya, dirinya dan perdatanya. Di kita kan sangat gampang inilah menjadi faktor penyimpangan. Ketika dia dihukum dan sebagainya, dia bisa berperan dengan penyedia lain. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi kalau penyediaannya sudah clear dan kita gunakan namanya sistem kinerja penyedia, ya tinggal bersaing harga saja, selesai. Hari ini tender, nanti siang sudah ada penyedianya, selesai. Nggak perlu ada sanggah menyanggah dan sebagainya. Udah clear itu. Penyedianya yang mana penyedianya bagus juga. Kalau sudah sampai sampai di sana, Pak, nggak perlu, Pak. Jabung pengadaan melakukan evaluasi, Pak. Jabung pengadaan mungkin hanya melakukan perencanaan aja lah. Kalau perencanaan mungkin bisa dibantu sama AI juga. Jadi saya termasuk menilai jauhan itu suatu saat akan hilang juga ini ke sana. Kalau sudah seperti itu, Pak, nggak gaduh lagi, Pak, pengadaan.
pengadilan nggak gaduh lagi. Udah, orang akan bekerja baik-baik aja lah gitu. Oke ya, lanjut lagi. Ya, baik, Pak Muji. Di layar sepertinya sudah ada Master Sastyo nih. Mungkin Mas Sastyo ingin menambahkan atau mungkin ingin bertanya sesuatu, Pak, menggali lebih dalam. Silakan, Master. Ya ada Mas Evin. Ini saya benar-benar menikmati tadi diskusinya dan sangat memperkaya gitu ya, memperkaya wawasan saya. Memang paham saja kompetensi teknis pengadaan sepertinya tidak cukup ya Pak. Ya, perlu ditambah tadi 4L dan matamu tadi. 4L dan matamu itu juga perlu diterapkan. Artinya kompetensi-kompetensi lainnya perlu kita tambah ya sebagai pengadaan supaya pengadaan barang jasa kita memang bebas dari korupsi. Saya kira itu aja sih Mas Devin. Ini waktu kita sebenarnya sudah habis ya karena kita sampai jam 3 sore. Cuman ini masih ada satu pertanyaan nih Pak Muji dari Pak Syarifudin. Apakah masih kita beri kesempatan Pak? Ya oke Pak, kita selesaikan Pak, insya Allah. Ya, silakan Mas Devin, Pak Syarifudin. Saya copin dulu ya. Iya, makasih Pak Sasto. Ya, makasih atas kesempatannya. Izin saya langsung ke Pak Muji ya. Silakan. Iya. Iya. Assalamualaikum Suhu. Waalaikumsalam. Iya. Izin mohon pencerahan Suhu. Misalnya begini. Eh, Suatu pekerjaan misalnya sudah selesai, kemudian turun BPK untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan BPK itu ada temuan selisih bayar misalnya. Ah, apakah selisih bayarnya itu dianggap kerugian negara gitu, Suhu? Kemudian biasa kan ada oknum-oknum APH yang iseng-iseng, Pak. Begitu dapat bocoran misalnya bahwa ada temuan BPK, kemudian melalui jalan itu dia apa lakukan pemeriksaan begitu Suhu. Bagaimana cara menghadapi yang demikian Suhu? Misalnya menghadapi APH itu yang sekedar mungkin memanfaatkan temuan BPK tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terhadap temuan audit, misalkan ada namanya kelebihan bayar dan sebagainya, belum tentu benar Pak audit. Contoh tadi audit bilang, ini koefisiennya sekian. Pak Sarifudin sebagai penyedia kontraktor sekian. Kembalikan itu kerugian negara. Ya. Padahal Bapak sudah memenuhi spek apa K300. Volumenya 7 kubik ya sudah, itu nggak ada kerugian negara. Ini ada kerugian negara. Koefisiennya mana koefisien? Oh, Bapak 0,7, ini harusnya 0, berapa sehingga ada selisih kalikan rupiah sehingga harus dibayar ini berapa puluh juta. Baik. Mohon maaf ya, karena auditor bicara seperti itu. Nggak mungkin, nggak bisa itu. Ya, ya contoh Pak, ada teman auditor di daerah Bapak di Toraja. Ini PPK harus setor ke negara 300 juta. Kenapa? Konsultan perencana. Itu absensinya lengkap, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Padahal konsultan itu nggak pernah absen senyatanya di kantornya PPK tadi. Suruh kembalikan. Kan nggak perlu itu absensi tadi. Yang diminta konsultan perencana adalah tercapainya sub-sub output. Nah, itu berarti kan kesalahan administrasi itu sebenarnya. Yang penting tercapai nggak sub-sub output tadi. Tercapai nggak? Kalau tercapai ya sudah, benar. Nggak usah dipersoalkan absensi tadi. Absensi tadi salah, ya sama tadi. Kalau konstruksi, koefisien. Jadi pertama, temuan auditor itu benar atau tidak? Jangan nggak benar temuan auditor. Ya, jadi bisa dibantah temuan auditor. Tetapi kalau temuan auditor benar, ya itu harus dikembalikan. Temuan auditor berarti wujudnya adalah kerugian negara itu harus dikembalikan. Ya, pertanyaannya kalau sudah dikembalikan, terus ini menjadi perhatiannya aparat penegak hukum, ya nggak apa-apa, Bapak jelaskan aja terhadap aparat penegak hukum. Ini memang ada temuan dan sebenarnya sudah kita kembalikan, ya nggak apa-apa. Ya, aparat hukum kan mencari informasi seperti itu. Ya, yang sekarang tadi Pak, di Indonesia itu nggak seindah ucapan saya Pak ya. Di Indonesia itu nggak seindah ucapan saya. Maka hidup tuh jangan tangan kosong. Ya, terutama pengelapan ini lakukan 5L sama matamu tadi, ya kan?
Ya, kita harus melakukan kehati-hatian. Kita nggak terima uang, nggak korupsi aja, dicari-cari dosa kita, Pak. Ya, lakukan 5 L matamu tadi. Ya, itu maksudnya itu, Pak ya. Karena dunia nggak seindah omongan saya. Jadi, Pak Muji kan nggak seperti itu kenyataan di lapangannya, nggak seperti omongan Pak Muji. Iya, memang itu kenyataan nggak seperti omongan saya. Iya kan, Pak ya, mohon maaf ya. Jadi kenyataan nggak seindah omongan saya. Itu makanya kita perlu hati-hati di sini. Terima kasih, Pak Sarifudin. Baik, terima kasih Pak Sarifudin. Udah cukup, Pak? Atau mungkin masih ada yang pengen ditanyakan? Ya, berarti kalau kita sanggupi untuk mengembalikan yang kelebihan bayar itu dianggap bukan kerugian negara ya, Suhu. Ya, jadi kalau dikembalikan ya bukan kerugian negara. Ya, maksudnya apakah itu terjadi karena persoalan? Ya, harusnya tadi Pak 7 kubik, 7 kubik, terus Anda bicara sama konsultan pengawas sama ini 6 ya, tolong dihitung 7 ya. Itu korupsi kalau itu, ya kan? Ya, Anda kan disuruh ngerjakan 7 kubik, terus nyatanya Anda kerjakan 6 kubik, dibuat laporannya 7 kubik. Nah, 7 kubik ya, nanti sisanya bagi aja. Nah, itu korupsi kalau itu. Tapi kalau itu senyatanya 7 kubik, terus dinilai ini harusnya 7 kubik, koefisiennya yang ini nih, harusnya dibayar 7 kubik, tapi dengan koefisien itu negara rugi tolong kembalikan. Nah, itu salah auditornya itu. Nah, Oh. Oke, baik. jadi Terima kasih, seandainya Suhu. Anda Ya. dipanggil, ya, dipanggil sama APH, ya nggak apa-apa Pak. Datangnya aja jelaskan. Kadang-kadang APH kan dapat isinya nggak pas lah gitu ya. Ya, nggak usah khawatir, Anda jelaskan, Pak ini masalah ini dan sebagainya. Memang ini kemarin ada salah hitung, sudah saya kembalikan, ya sudah, seperti itu Pak. Kalau Bapak nggak hadir, lari menghindar dan sebagainya, ya dipikir Bapak niatan korupsi, ya begitu ya. Ya begitu Pak ya. Beranan. Ada Baik, lagi? terima kasih Pak Muji. Cukup ya Pak Sarifudin? Baik, terima kasih Pak Sarifudin atas pertanyaannya. Bapak tidak berasa ini sudah jam 3 sore. Saya rasa demikianlah rangkaian acara diskusi kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh suhu kita, Pak Budi Santosa, bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambah wawasan dan pemahaman kita terkait pencegahan korupsi dalam bidang pengadaan barang atau jasa di pemerintah. Dan gak lupa saya juga ngajak nih kepada sobat kredibel untuk sama-sama berkomitmen mewujudkan pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Sobat Kredibel. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Master Sastio. Silakan Master untuk dilanjutkan. Iya, terima kasih Mas Devin, luar biasa. Eh, Antusiasme pesertanya sangat besar, juga materinya juga sangat bermanfaat. Mas, terima kasih Pak Muji Santosa atas kerjanya untuk berbagi di berbagai pena aksi edisi hari ini. Selanjutnya saya umumkan, ya tadi Pak Muji di awal sudah sempat menyinggung. Ya. Untuk peserta yang tadi berpartisipasi dengan aktif dalam forum ini, ada merchandise dari Pak Muji Santosa dan SDM BPJ Anti Korupsi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi dicatatkan sebagai amal ibadah untuk kita semua, apalagi ini di bulan Ramadan. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Terakhir, saya tutup dengan 2 buah pantun, Pak. Sungguh indah dipandang mata alam nan hijau ciptaan Tuhan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Si Budi Cakep. Si Budi jarang makan nasi, sukanya roti sama kopi. Ayo sama-sama kita berantas korupsi, biar di surga kita bisa ngumpul sambil ngopi. Saya Sastio Haji Amin. Darmawan untuk SDM BPJ Anti Korupsi dan Jarum Integritas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di berbagai penaksi berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.